Warning, dunia krisis BBM solar sudah terasa sampai ke Republik Indonesia. Dunia dikabarkan sedang mengalami krisis bahan bakar minyak atau BBM jenis solar atau diesel. Hal ini tentunya akan berdampak pada harga BBM solar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, bisnis pemasok solar di Amerika Serikat telah menyalakan sirine darurat stok untuk BBM solar di sepanjang pantai timur Amerika Serikat. Sebagaimana dimuat dalam RT News yang dikutip oleh Bloomberg, disebutkan bahwa stok bahan bakar diesel Amerika Serikat telah mengalami penurunan yang stabil selama berbulan-bulan, mencapai level terendah sejak 2008 pada Oktober. Saat ini, negeri Paman Sam hanya memiliki cadangan pasokan solar selama 25 hari. Di sisi lain, perfect storm sedang melanda pasar diesel atau solar dunia, di mana cadangan solar dunia diklaim saat ini semakin menipis. Penggunaan bahan bakar solar yang berlebihan didorong oleh sungai Mississippi yang sedang dilanda kekeringan. Akibat kekeringan sungai itu, penggunaan produk solar untuk kereta api dan kendaraan seperti truk mengalami lonjakan yang berefek pada lonjakan harga yang diprediksi akan terus terjadi. Mengutip dari CNBC International, harga solar telah meningkat sebesar 33% untuk pengiriman November 2022 ini. Adapun harga rata-rata nasional untuk solar hari ini adalah 5,30 US dollar per galon. Diperkirakan akan naik 15-20 sen dalam beberapa minggu ke depan. Demikian kata Andy Lipow, Presiden Lipow Oil Associates. Cadangan solar sepanjang tahun ini tidak pernah serendah ini sejak tahun 1951 dengan kekurangan terbesar di wilayah timur laut termasuk New York dan New England. Krisis solar yang membuat harga menjadi naik sejatinya sudah terasa sampai ke Indonesia. Harga-harga produk solar di dalam negeri yang dijual oleh badan usaha di SPBU sudah mengalami lonjakan per 1 November 2022. Ambil contoh, di SPBU Pertamina, harga Dex Lite menjadi Rp18.000 per liter dari yang sebelumnya Rp17.800 per liter. Sementara itu untuk harga Pertamina Dex juga naik Rp18.550 per liter dari yang sebelumnya Rp18.100 per liter. Shell Indonesia juga menaikkan harga produk solarnya, yakni BBM Shell V-Power Diesel menjadi saat ini Rp18.840 per liter dari yang sebelumnya hanya Rp18.450 per liter. Sementara itu di SPBU BPAKR, harga produk BBM BP Diesel juga naik menjadi Rp18.380 per liter dari yang sebelumnya Rp17.990 per liter. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan ada beberapa hal yang melatar belakangi perusahaan akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga solar non-subsidi. Salah satunya lantaran permintaan bahan bakar diesel global yang semakin tinggi. Penyesuaian harga Dex Series disebabkan oleh tingginya permintaan bahan bakar diesel di dunia sebagai salah satu substitusi bahan bakar gas. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan proyeksi harga minyak dunia pada umumnya didasarkan oleh beberapa faktor, di antaranya yakni faktor fundamental dan faktor non-fundamental. Faktor fundamental terdiri dari supply, demand, pertumbuhan ekonomi, dan output kilang. Sementara non-fundamental terdiri dari faktor psikologis krisis di Eropa ataupun Timur Tengah. Ia menghimbau agar semua pihak bersiap diri dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pada 2023 mendatang, terutama menyangkut harga bahan bakar minyak atau BBM. Saleh pun menyarankan badan usaha penyalur di dalam negeri dapat mengamankan pasokan serta menambah stok BBM. Imbas dari krisis dunia, Presiden resmi alihkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi resmi menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Langkah ini diambil Presiden di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang melonjak akibat dari krisis dunia.
Anggaran subsidi kompensasi energi 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah dan akan meningkat terus. Tentu ini menjadi langkah yang berat bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah menginginkan harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Namun di sisi lain, subsidi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu malah dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang mampu. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, namun pihaknya harus membuat keputusan yang sulit dan mengalihkan subsidi agar harus lebih menguntungkan bagi masyarakat kurang mampu. Lebih lanjut, Jokowi juga menjelaskan bahwa sebagian subsidi BBM ini akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, yakni untuk pertama, BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah diberikan kepada 20,5 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan akan disalurkan mulai September 2022 selama 4 bulan. Kemudian kedua, 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 per pekerja. Dan yang ketiga, menggunakan 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum, ojek online dan nelayan. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Henny Susilawardoyo, meminta seluruh jajaran agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan bijak menggunakan BBM subsidi seperti arahan Presiden Jokowi.